Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat datang di Ulin Homestay Bontang Podcast, tempat kita ngobrol santai. Kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan pemirsa terkait masalah kesehatan. Saya Suito, host Anda hari ini. Senang sekali rasanya bisa jumpa lagi di suasana yang santai ini. Telah hadir di studio kita Dr. Abdullah. Beliau bertugas di Rumah Sakit Seger Waras, Salawase. Beliau yang akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang budiman. Pemirsa, kesehatan adalah aset paling berharga yang seringkali baru kita sadari nilainya saat ia mulai menurun. Kesehatan bukan sekedar absennya penyakit dari tubuh, melainkan sebuah kondisi kesejahteraan yang menyeluruh yang mencakup harmoni antara fisik, mental, dan sosial. Tubuh kita dibangun dari apa yang kita konsumsi. Pola makan seimbang bukan hanya soal menjaga berat badan, tetapi tentang memberikan sel-sel tubuh amunisi untuk meregenerasi diri. Assalamualaikum Dr. Abdullah. Terima kasih dok, sudah berkenan hadir di Ulin Homestay Podcast. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mas Wito atas undangannya. Dok, ini ada pertanyaan dari seorang pria usia 50 tahun. Beliau sudah lama punya asam urat tinggi. Sekarang beliaunya sering merasakan nyeri di sendi jari kaki dan terkadang bengkak. Apakah asam urat memang bisa menyebabkan kerusakan sendi? Bagaimana cara mencegahnya supaya sendi tidak makin rusak? Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Wajar jika Anda merasa khawatir tentang dampak asam urat pada kesehatan sendi, apalagi jika sudah pernah mengalami nyeri atau bengkak pada persendian. Asam urat sendiri adalah zat sisa hasil pemecahan purin di dalam tubuh. Jika kadarnya terlalu tinggi, asam urat dapat membentuk kristal yang mengendap di sendi dan menyebabkan peradangan, yang dikenal sebagai penyakit gout. Dalam jangka panjang, jika serangan asam urat sering terjadi atau tidak ditangani dengan baik, memang bisa terjadi kerusakan sendi permanen. Kristal asam urat yang menumpuk dapat merusak tulang rawan dan jaringan di sekitar sendi, sehingga sendi menjadi kaku, nyeri kronis, bahkan bentuk sendi bisa berubah. Agar kerusakan sendi akibat asam urat bisa dicegah, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. 1. Menjaga kadar asam urat tetap normal dengan pola makan sehat, seperti mengurangi konsumsi makanan tinggi purin, jeroan, seafood, daging merah, alkohol, dan minuman manis. 2. Minum air putih yang cukup setiap hari untuk membantu proses pembuangan asam urat lewat urin. 3. Mengontrol berat badan agar tetap ideal, karena kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko serangan asam urat. 4. Rutin berolahraga ringan sesuai kemampuan. 5. Minum obat penurun asam urat jika sudah diresepkan oleh dokter, dan jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. 6. Rutin cek kadar asam urat sesuai anjuran dokter. Segera periksakan diri ke dokter bila Anda mengalami 1. Nyeri sendi hebat yang tiba-tiba, terutama di malam hari. 2. Bengkak, kemerahan, dan hangat pada sendi. 3. Kesulitan menggerakkan sendi. 4. Demam yang menyertai nyeri sendi. Untuk pengelolaan asam urat dan pencegahan komplikasi, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter umum atau spesialis penyakit dalam. Dokter akan membantu menentukan pengobatan dan langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi Anda. Tetap semangat dalam menjaga kesehatan dan jangan ragu untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter Anda. Semoga jawaban ini membantu. Terima kasih, dok. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus, alamat tinggal di Satimpo, Bontang. Pertanyaannya sebagai berikut. Dok, saya sering mengalami sakit kepala jika tidak minum kopi pagi. Apakah ini tanda ketergantungan kafein? Bagaimana cara mengurangi konsumsi kafein tanpa menimbulkan efek samping? Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Saya paham, mengalami sakit kepala jika tidak minum kopi pagi bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan kafein. Apa yang Anda alami memang merupakan tanda klasik dari ketergantungan kafein. Kafein adalah zat stimulan yang dapat menyebabkan tubuh terbiasa, sehingga jika asupannya tiba-tiba dihentikan atau dikurangi secara drastis, muncul gejala putus kafein, seperti sakit kepala, lemas, mudah marah, sulit konsentrasi, hingga mengantuk berlebihan.
Gejala ini biasanya muncul 12-24 jam setelah tidak mengonsumsi kafein dan bisa bertahan beberapa hari. Untuk mengurangi konsumsi kafein tanpa menimbulkan efek samping yang berat, Anda bisa mencoba beberapa langkah berikut. Kurangi secara bertahap, jangan langsung berhenti total. Misalnya, jika biasanya minum 2 cangkir kopi, kurangi menjadi 1 cangkir selama beberapa hari, lalu setengah cangkir, dan seterusnya. Ganti dengan minuman rendah kafein, pilih kopi decaf, teh herbal, atau minuman hangat lain yang tidak mengandung kafein. Perbanyak minum air putih, ini membantu mengurangi sakit kepala dan menjaga hidrasi. Tidur cukup dan atur pola makan, kelelahan sering membuat tubuh lebih mencari kafein. Dengan tidur cukup, keinginan minum kopi bisa berkurang. Lakukan aktivitas fisik ringan, jalan pagi atau peregangan bisa membantu meningkatkan energi tanpa kafein. Jika Anda mengalami sakit kepala, bisa diatasi dengan istirahat, minum air putih, atau konsumsi obat sakit kepala ringan sesuai anjuran. Segera konsultasikan ke dokter jika: pertama, sakit kepala sangat berat, menetap, atau disertai gejala lain seperti demam tinggi, muntah hebat, atau gangguan penglihatan. Kedua, ada keluhan lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketiga, mengurangi kafein memang membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi dengan cara bertahap, tubuh akan beradaptasi, dan gejala putus kafein biasanya akan berkurang dalam beberapa hari hingga 1 minggu. Semoga jawaban ini membantu. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Darno dari Salatiga. Begini pertanyaannya, Dok. Saya sudah merokok selama lebih dari 10 tahun, dan belakangan ini sering batuk, serta napas terasa pendek. Saya ingin tahu, pemeriksaan paru apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk perokok seperti saya? Apakah ada tes khusus yang bisa mendeteksi kerusakan paru sejak ini? Terima kasih Pak Darno atas pertanyaannya. Saya mengapresiasi keinginan Anda untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, apalagi dengan riwayat merokok cukup lama dan keluhan seperti batuk serta napas pendek. Kondisi ini memang patut diwaspadai dan sebaiknya tidak diabaikan. Pada perokok aktif, pemeriksaan paru secara berkala sangat dianjurkan untuk mendeteksi adanya gangguan sejak dini, bahkan sebelum muncul gejala berat. Beberapa pemeriksaan yang umumnya direkomendasikan antara lain: pertama, ronsen dada, fototoraks. Pemeriksaan ini dapat memperlihatkan gambaran umum paru-paru dan mendeteksi adanya infeksi, tumor, atau perubahan struktur paru akibat kebiasaan merokok. Kedua, spirometri. Tes ini mengukur fungsi paru-paru, terutama seberapa baik Anda bisa menghirup dan menghembuskan udara. Sangat bermanfaat untuk mendeteksi penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, atau asma yang sering dialami perokok. Ketiga, CT scan paru, low dose CT. Biasanya direkomendasikan untuk perokok berat usia di atas 40 tahun atau jika ada faktor risiko kanker paru. Tes ini lebih sensitif dalam mendeteksi kelainan kecil pada paru-paru. Keempat, pemeriksaan dahak. Jika batuk berdahak terus-menerus, kadang dokter akan menyarankan analisa dahak untuk menyingkirkan infeksi atau sel abnormal. Selain pemeriksaan di atas, dokter juga akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pemeriksaan laboratorium lain bisa saja disarankan sesuai hasil awal yang ditemukan. Jika Anda mengalami gejala berikut, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. 1. Batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 2-3 minggu. 2. Batuk berdarah. 3. Penurunan berat badan tanpa sebab jelas. 4. Nyeri dada yang menetap. 5. Sesak napas berat atau memburuk. Saya sarankan Anda berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis paru agar bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang paling sesuai. Semakin dini masalah paru terdeteksi, semakin besar peluang untuk mengendalikan dan mencegah komplikasi. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan bila ingin berhenti merokok, dokter juga bisa membantu memberikan dukungan serta terapi yang tepat. Semoga jawaban ini membantu. Terima kasih, Dok. Semoga jawaban dari pertanyaan tadi dapat bermanfaat bagi penanya khususnya dan bagi kita semua. Pemirsa, demikian podcast kita dengan Dr. Abdullah.
Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema dan topik yang berbeda. Tetap stay tune dengan podcast Ulin Homestay Bontang. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ar-Rahman dan selalu memanjatkan syukur atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Ibadah tetap semangat dan istiqomah. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulin Homestay Bontang, hunian serasa rumah sendiri.